Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-130. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Buyut Panawijen yang tua itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap dadanya, seakan-akan baru saja ia terlempar ke dalam sebuah mimpi yang dahsyat. Sekali ia mengamati iring-iringan itu di bawah cahaya obor yang tidak begitu terang. Lamat-lamat dilihatnya pedati yang ditarik oleh kerbau dan lembu berberat-berat dan beberapa puluh orang prajurit. Benar-benar seperti cerita tentang barang-barang tiban dari langit, gumamnya. Inilah orangnya yang mendapatkan tugas untuk membawa semuanya itu kemari Ki Buyut. Namanya Ken Arok, seorang pelayan dalam istana Tumapel. Ken Arok mengenal padang karutan ini seperti kita mengenal segenap sudut padukuhan Panawijen. Itulah sebabnya ia tidak asing lagi berada di tengah-tengah padang ini kembali. Ki Buyut menganggukkan kepalanya dalam-dalam, sedang Ken Arok tersenyum sambil berdesah. Ada-ada saja kok Agni. Selamat datang, Ger. Ki Buyut menyapanya. Selamat Ki Buyut. Kami barangkali telah mengejutkan Ki Buyut dan orang-orang Panawijen yang sedang beristirahat. Sebenarnya kami ingin berhenti dan meneruskan perjalanan besok siang supaya tidak menimbulkan kecemasan. Tetapi kami ingin segera sampai, karena itu kami telah menyalakan obor-obor supaya tidak mencurigakan. Tetapi agaknya obor-obor kamilah yang malahan menimbulkan kekhawatiran kalian. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. Banyak kejadian yang telah membuat kami terlampau berkecil hati. Ya, kami telah mendengarnya sebagian. Mungkin kuda sempana dan gurunya, mungkin pula hantu karautan. Itulah, dan Patalan yang disuruh Mahesa Agni memberitahukan bahwa yang datang adalah anak mas, ternyata mengganggu kami pula, meskipun ia baru saja sadar dari pingsannya. Apakah yang dikatakan? Bertanya Mahesa Agni. Katanya yang datang itu adalah hantu karautan. Mahesa Agni tersenyum. Ken Arok pun tersenyum pula. Katanya, ternyata yang datang adalah aku sebagai utusan Aku Tumapel. Itulah, ingin aku mencabut beberapa helai rambut Patalan karena kenakalannya. Hampir-hampir kami semua di sini mati ketakutan. Kini Ken Arok tertawa dan yang menyahut adalah Mahesa Agni. Patalan berkata yang sebenarnya Ki Buyut. Wajah Ki Buyut menjadi berkerut-kerut, sedang Ken Arok sekali lagi berdesah. Kau ini Agni? Aku menjadi bingung, gumam Ki Buyut. Salah Mahesa Agni Ki Buyut, sahut Ken Arok. Mungkin ia ingin orang lain menjadi ketakutan seperti dirinya sendiri. Mahesa Agni tertawa dan Ki Buyut pun tertawa pula. Kepada Empu Gandring Ki Buyut kemudian bertanya, bagaimana Empu? Anak-anak muda sering mengganggu yang tua-tua. Empu Gandring pun tersenyum pula. Katanya, kalau aku tahu, maka lebih baik aku tidur saja di dalam kubuku. Dinginnya bukan main di tengah padang.
Yang mendengarnya tertawa bersahutan. Bahkan orang-orang Panawijen yang masih pucat dan belum lagi dapat menghilangkan getar di jantung mereka pun sempat tersenyum. "Nah, Agni," berkata Ki Buyut kemudian, "jelaskan apa yang terjadi kepada orang-orang Panawijen supaya mereka tidak selalu bertanya-tanya di dalam hati." "Baiklah Ki Buyut," sahut Mahesa Agni yang kemudian melangkah maju mendekati orang-orang Panawijen yang berkumpul di sisi perkemahan itu. Dengan singkat Mahesa Agni memberitahukan kepada mereka bahwa yang datang itu adalah Sumbangsih Aku Tunggul Ametung berupa pedati, kerbau, lembu, kuda dan alat-alat yang lain yang akan memperingan pekerjaan mereka membuat bendungan dan parit-parit. Ternyata Aku Tunggul Ametung dapat mengerti betapa pentingnya bendungan itu bagi kita di sini. Betapa bendungan itu tidak saja akan sangat berarti bagi kita, tetapi juga bagi anak cucu kita. Lebih daripada itu, bendungan yang kecil ini akan merupakan setitik air yang ikut serta membantu kesejahteraan Tumapel seluruhnya. Orang-orang yang mendengar keterangan Mahesa Agni itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Alangkah janggalnya, Mahesa Agni meneruskan, apabila Aku Tunggul Ametung dapat mengerti betapa pentingnya bendungan ini, meskipun tanpa bendungan ini pun kebesarannya tidak akan terganggu. Sedang kita di sini yang langsung berkepentingan seakan-akan acuh tak acuh saja terhadapnya. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar telah menjadi jemu. Ternyata utusan Aku Tunggul Ametung datang tepat pada waktunya. Pada waktu orang-orang Panawijen hampir kehabisan gairah untuk melanjutkan kerja. Pada waktu orang-orang Panawijen telah mulai berputus asa. Bahkan ada yang sudah benar-benar kehilangan nafsu dan jemu berjemur di terik matahari di padang ini. Sehingga telah membenahi pakaian dan alat-alatnya untuk besok pagi pulang kembali ke Panawijen yang sudah mulai dibakar oleh kekeringan. Kembali Mahesa Agni berhenti sejenak. Beberapa orang menundukkan kepalanya. Mereka benar-benar menyadari betapa lemah hati mereka. Betapa mereka sama sekali tidak betah menghadapi prihatin meskipun untuk suatu cita-cita yang tinggi. Apalagi bagi mereka yang benar-benar telah membenahi pakaian dan alat-alat mereka. Terasa hati mereka bergejolak oleh perasaan malu dan sesal. Dalam pada itu, Mahesa Agni kemudian berkata seterusnya, "Sekarang, marilah kita lihat apakah yang dibawa oleh Ken Arok sebagai utusan Aku Tunggul Ametung." Kemudian Mahesa Agni itu pun berpaling kepada Ken Arok sambil berkata, "Ken Arok, apakah kau tidak berkeberatan apabila orang-orang Panawijen saat ini juga melihat-lihat apa saja yang kau bawa, supaya hati mereka menjadi pulih kembali seperti saat mereka berangkat memasuki padang ini, bahkan menjadi lebih besar lagi, sehingga gairah kerja mereka menjadi berlipat-lipat?" "Silahkan," sahut Ken Arok. "Barang-barang ini memang dihadiahkan oleh Aku Tunggul Ametung kepada kalian, kepada orang-orang Panawijen." "Terima kasih," berkata Mahesa Agni pula. Kepada orang-orang Panawijen ia berkata, "Nah, sekarang kalian mendapat kesempatan melihat apa saja yang berada dalam iring-iringan itu, supaya kalian menjadi mantap. Menurut Ken Arok, utusan Aku Tunggul Ametung, semua ini akan dihadiahkan kepadamu sekalian. Bukankah begitu, Ken Arok?" "Iya," Ken Arok menganggukkan kepalanya. "Termasuk para prajurit?" menyela Empu Gandring sambil tersenyum. Ken Arok pun tersenyum pula. Jawabnya, "Termasuk para prajurit, tetapi mereka hanya sekedar dipinjamkan."
Ki Buyut Panawijen pun tersenyum pula ketika Mahesa Agni kemudian memberi kesempatan kepada orang-orang Panawijen untuk melihat-lihat pedati-pedati itu. Maka Ki Buyutlah yang pertama-tama maju mendekat. "Ah, apa sajakah kiranya isi iring-iringan itu?" gumamnya. Silahkanlah menyaksikan," jawab Ken Arok. Di belakang Ki Buyut, kemudian seakan-akan berebutan, orang Panawijen berjajar-jajar bahkan berdesak-desakan melihat-lihat isi pedati yang dibawa oleh Ken Arok. Beberapa orang prajurit yang berdiri di sekeliling pedati-pedati itu pun terpaksa menyingkir memberi kesempatan kepada orang Panawijen untuk menyaksikan. Dengan api-api obor mereka melihat-lihat pedati-pedati yang ditarik oleh pasangan-pasangan kerbau dan lembu yang besar-besar. Melihat lembu dan kerbau itu pun mereka telah menjadi kagum, apalagi ketika mereka melihat isi pedati-pedati itu. Cangkul, kapak, waluku, garu dan segala macam alat-alat yang diperlukan. Tetapi ternyata bukan itu saja. Ketika mereka melihat pedati-pedati di bagian belakang, maka mereka melihat pedati-pedati itu penuh berisi bahan makanan. Mahesa Agni sendiri merasakan sesuatu yang berdesir di dalam dadanya. Melihat betapa Aku Tunggul Ametung telah mengirimkan alat dan bahan makan itu untuk orang-orang Panawijen. Ken Arok yang berdiri di sampingnya agaknya melihat hati anak muda itu yang bergetar lewat perubahan wajahnya. Maka katanya, "Kau tidak usah heran mengapa Aku Tunggul Ametung menyertakan bahan-bahan makanan itu pula. Aku Tunggul Ametung memerintahkan agar para prajurit membantu menyelesaikan bendunganmu. Bukankah mereka itu memerlukan makan? Nah, Aku tidak ingin mengurangi persediaan makan orang-orang Panawijen yang sudah pasti terlampau tipis. Karena itu, maka kami harus membawa bahan makanan itu untuk para prajurit dan untuk orang-orang Panawijen pula. Apabila ternyata kelak masih kurang, kami akan mengambilnya ke Tumapel." "Terima kasih." Suara Mahesa Agni menjadi datar dan bernada rendah. Namun tiba-tiba merayaplah suatu perasaan yang asing di dalam dirinya. Ketika ia melihat pedati, alat-alat yang lengkap dan bahan-bahan makanan, maka seakan-akan ia merasa bahwa semuanya itu merupakan sebuah tebusan dari luka di hatinya. Seakan-akan ia telah melepaskan sesuatu yang tertambat di hatinya untuk mendapatkan barang-barang itu, untuk mendapat bantuan dari Aku Tunggul Ametung. Apakah aku telah menjual hatiku? Apakah aku telah menukarkan perasaan seorang laki-laki dengan semuanya ini? Desisnya di dalam hati. Tiba-tiba Mahesa Agni mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dilawannya perasaannya itu sekuat-kuat tenaganya. Tidak, ia menggeram di dalam hatinya. Aku tidak tahu perasaanku itu. Aku tidak pernah merasa membeli Ken Dedes daripadaku atau menukarnya setelah ia merenggut gadis itu dari tambatannya di hatiku. Tidak, tak seorang pun tahu. Ken Dedes juga tidak tahu. Aku memberikan bantuannya karena ia menyadari betapa pentingnya bendungan ini bagi kami. Kalau ada dorongan yang lain, tidak akan melampaui dorongan yang diberikan oleh Ken Dedes untuk membantu orang-orang sepedukuhannya. Tidak lebih daripada itu. Mahesa Agni itu terkejut ketika ia mendengar Ki Buyut Panawijen bergumam. "Bukan main. Apakah semuanya ini akan dihadiahkan kepada kami?" Mahesa Agni menjadi tergagap, tetapi Ken Arok telah menyahut. "Ya Ki Buyut, semuanya ini telah diserahkan kepada orang-orang Panawijen. Aku Tunggul Ametung akan bergembira apabila bendungan itu kelak akan terwujud. Padang karautan yang kering ini akan menjadi hijau segar
dialiri oleh air yang naik dari bendungan itu. Bahkan Aku telah memerintahkan kepada kami, apabila pekerjaan ini kelak selesai, maka kami masih mendapat tugas yang lain. Apa? Bertanya Mahesa Agni dengan serta-merta. Kami harus membangun taman yang seindah-indahnya di sekitar pedukuhan yang baru nanti. Taman yang akan dihadiahkan oleh Aku Tunggul Ametung kepada permaisurinya yang cantik seperti Ratih. Ken Dedes? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sebuah taman, desisnya. Sejenak Mahesa Agni terdiam. Betapa perasaan yang asing kembali merayapi dinding-dinding hatinya. Sukarlah bagi Mahesa Agni untuk menyebut perasaan apa yang sebenarnya kini tersimpan di dadanya itu. Namun anak muda itu bergumam di dalam hatinya. Mudah-mudahan Ken Dedes menemukan kebahagiaan. Agaknya Aku Tunggul Ametung benar-benar mencintainya. Gadis itu tak akan dapat menikmati kesegaran hidup seperti kini apabila ia tidak menjadi seorang permaisuri. Hanya seorang Aku dan seorang rajalah yang mampu menghadiahkan sebuah taman kepada istrinya. Taman yang dibangun oleh para prajurit. Dalam pada itu orang-orang Panawijen tak habis-habisnya mengagumi iring-iringan yang datang membawa perlengkapan, peralatan dan makan bagi mereka. Salah seorang bergumam, alangkah murah hati Aku Tunggul Ametung. Seorang tua lain menyahut, hanya seorang yang berhati emaslah yang dapat berbuat seperti itu. Jarak Panawijen Tumapel adalah jarak yang cukup jauh. Jarang sekali Aku Tunggul Ametung atau Aku sebelumnya datang ke pedukuhan kami. Tetapi Aku Tunggul Ametung dapat merasakan kesulitan kami, sehingga Aku itu pun telah mengirimkan berbagai macam barang dan makanan kepada kami. Belum lama Aku datang ke Panawijen, sahut yang lain. Iya, belum lama. Selayang lain lagi. Iya, ketika Aku datang bersama kuda sempana. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu sejenak saling berpandangan. Namun tak seorang pun yang berani menyahut dan meneruskannya. Tak seorang pun yang kemudian berkata bahwa Aku itu datang ke Panawijen bersama kuda sempana untuk mengambil Ken Dedes, untuk merampas gadis itu dan melarikannya. Tetapi bagaimanapun juga terselip pertanyaan di dalam hati orang-orang Panawijen itu. Alangkah jauh bedanya kedatangan Aku yang pertama ke Panawijen bersama para prajurit justru telah melukai hati orang-orang Panawijen. Tetapi kini Aku telah mengirimkan bantuan yang tiada taranya bagi orang-orang Panawijen. Tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu lewat bibirnya. Bahkan hampir setiap orang telah berusaha menindas ingatannya tentang perbuatan Aku saat melindungi kuda sempana merampas Ken Dedes. Mereka tidak ingin memercikkan noda pada iring-iringan yang kini menggembirakan perasaan mereka itu. Mereka ingin tetap mengatakan bahwa Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang berhati emas, seorang yang luhur budi dan pengasih, tanpa setitik kesalahan pun pada dirinya. Mereka ingin mengucapkan terima kasih dengan seutuh-utuhnya. Mereka akan melupakan bahwa mereka pernah mengumpat-umpati Aku Tunggul Ametung itu dengan mulutnya. Mahesa Agni sendiri pun menerimanya dengan senang hati. Mahesa Agni yang kehilangan adiknya itu pun telah melupakan segala-galanya, apalagi kami. Desis mereka di dalam hati, tetapi mereka tidak melihat hati Mahesa Agni, hati yang bergejolak dengan dahsyatnya. Namun Mahesa Agni mampu mempergunakan akalnya untuk menindas perasaannya. Aku tidak boleh melihat persoalan ini
berdasarkan kepentingan diri sendiri. Berkata Mahesa Agni itu di dalam hatinya, aku harus melihat kepentingan yang jauh lebih besar, bendungan yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Panawijen, bukan sekedar memuaskan hati dan perasaanku saja. Dengan demikian, maka Mahesa Agni pun kemudian dapat menerima keadaan itu dengan hati yang lapang. Bahkan kemudian anak muda itu pun menjadi gembira. Kini harapannya yang hampir-hampir lenyap bersama kejemuan yang melanda perkemahannya akan dapat disegarkannya kembali. Ternyata harapan Mahesa Agni itu pun terjadi. Ketika matahari di pagi cerah memancar di atas punggung bukit, tampaklah betapa segarnya wajah perkemahan orang-orang Panawijen itu. Meskipun hari itu mereka tidak bekerja, karena mereka masih sibuk menyambut para prajurit Tumapel dan mengatur segala macam peralatan dan lainnya. Namun telah terbayang di wajah Mahesa Agni apa yang besok akan dapat mereka kerjakan. Hari itu perkemahan orang-orang Panawijen itu disibukkan dengan mengatur tempat penyimpanan bahan-bahan makanan, alat-alat dan membagi gubuk-gubuk bagi mereka dan para prajurit dari Tumapel. Mereka mencoba saling mengenal dan bercakap-cakap tentang banyak hal, tetapi pembicaraan mereka pada umumnya tidak berkisar dari bendungan, padang karautan yang keras, terik matahari di siang hari, dan dingin malam yang menggigit tulang. Tetapi para prajurit itu memiliki tubuh yang terlatih dan banyak mengalami persoalan-persoalan yang keras dan berat. Itulah sebabnya maka tanggapan mereka terhadap terik matahari dan dingin malam agak berbeda dengan orang-orang Panawijen. Hal itu ternyata terjadi pada hari-hari berikutnya, ketika orang-orang Panawijen telah mulai kembali dengan kerja mereka, dengan gairah dan nafsu yang kembali menyala di dalam dada mereka, maka segera mereka melihat bagaimana para prajurit Tumapel itu bekerja. Para prajurit itu seakan-akan tidak mengenal lelah dan tidak mengenal gangguan-gangguan pada tubuhnya. Meskipun matahari menyala di langit, meskipun keringat telah membasahi segenap wajah kulit mereka, tetapi mereka masih juga tidak susut tenaganya. Bahkan masih juga ada di antara mereka yang mengangkat batu dan berunjung bambu sambil berdendang. Di kelompok lain, mereka masih saja bergurau sesamanya. Mereka baru sehari bekerja, gumam salah seorang dari orang-orang Panawijen. Entahlah, apabila mereka telah bekerja 2-3 hari di bawah panas terik ini. Tetapi di hari-hari berikutnya, kerja para prajurit itu lama sekali tidak berubah. Mereka bekerja dengan wajah-wajah yang cerah. Mereka mengangkat berunjung, memecah batu, mengemudikan cikar-cikar dan gerobak-gerobak dengan senyum dan tawa. Mereka mengayunkan cangkul sambil berdendang dan bergurau. Sehingga dengan demikian, kegembiraan kerja mereka itu telah memancari pula orang-orang Panawijen yang selama ini telah menjadi lesu. Wajah-wajah orang-orang Panawijen yang bekerja membuat bendungan itu kini telah berubah sama sekali. Tidak ada kerut-merut, tidak ada kejemuan dan keraguan-raguan. Semua bekerja dengan gairah dan gembira. Mahesa Agni pun menjadi gembira pula. Bahkan ia adalah orang yang paling gembira melihat kerja itu. Kadang-kadang anak muda itu bahkan berdiri saja di atas sebuah batu besar, mengamati orang-orang yang sedang sibuk dan tekun bekerja itu. Dilihatnya, berunjung-berunjung turun ke sungai satu demi satu di kedua sisinya.
Dilihatnya pedati hilir mudik mengangkut batu-batu dan tanah. Dilihatnya sebelah lain, orang yang sedang membajak melunakkan tanah untuk membuat susukan yang akan membelah padang karautan dan parit-parit. Dilihatnya pula orang-orang Panawijen dan para prajurit sedang mengayunkan cangkul-cangkul mereka untuk menaikkan tanah dari susukan yang sedang mereka buat. Semua berlangsung dengan cepat dan menggembirakan. Secengkang demi secengkang, maka bendungan itu pun naik. Air di dalam sungai itu pun naik pula, lebih cepat dari dugaan Mahesa Agni, karena para prajurit yang ikut membantunya. Dengan bangga Mahesa Agni bergumam di dalam hatinya, alangkah menyenangkan. Harapan bagi masa datang kini menjadi semakin terang. Ternyata para prajurit itu tidak hanya pandai mengayunkan pedangnya, tetapi mereka pandai pula mengayunkan cangkul dan kapak, bahkan mengemudikan gerobak dan cikar, memegang tangkai waluku dan garu. Alangkah besar rasa terima kasihnya kepada aku Tunggul Ametung kali ini, tanpa mengingat kepedihan hatinya sendiri. Tetapi lebih dari itu, Mahesa Agni pun memanjatkan ucapan terima kasihnya kepada Yang Maha Agung. Hanya karena tuntunannya, maka semua ini dapat terjadi 5 kali lebih cepat dari perhitunganku, desis Mahesa Agni. Ternyata alat-alat itu sangat membantu dan mempercepat penyelesaian kerja ini. Tenaga berpasang-pasang lembu dan kerbau itu jauh lebih besar dari tenaga separuh dari orang-orang Panawijen seluruhnya. Bukan saja Mahesa Agni yang menjadi bangga dan gembira melihat kerja itu, tetapi Ki Buyut Panawijen pun tidak kalah pula menyimpan harapan yang melimpah-limpah di dalam dadanya. Sebagai seorang yang hampir selama hidupnya berada di tengah-tengah rakyat Panawijen, maka padukuhan yang baru itu nanti pasti akan tetap mengikat orang-orang Panawijen dalam satu lingkungan. Mereka tidak akan tercerai-berai dan berpisah-pisah. Sedang Empu Gandring menjadi gembira melihat kemenakannya berbesar hati. Orang tua itu melihat kebanggaan Mahesa Agni sebagai suatu kebanggaan di hatinya pula. Dalam pada itu, bukan saja di padang karautan terjadi kesibukan yang luar biasa, tetapi di dalam istana pun terjadi kesibukan yang luar biasa pula. Para hamba istana sibuk membersihkan segala sudut halaman. Para juru sungging sibuk memperbaharui sungging pada setiap ukiran yang melekat pada tiang-tiang dan dinding-dinding istana. Orang-orang tua di dalam istana Tumapel telah menasihatkan kepada aku Tunggul Ametung untuk segera meresmikan perkawinannya dengan gadis Panawijen apabila memang telah dikehendakinya. Karena itu, maka segala persiapan pun telah dilakukan. Meskipun demikian, aku Tunggul Ametung tidak melupakan janjinya kepada Mahesa Agni. Karena itu, maka ia telah mengirim sepasukan prajurit dan pelayan dalam untuk membantu Mahesa Agni membuat bendungan. Bendungan itu harus selesai secepatnya. Secepat orang-orang di istana ini membersihkan dan memperbaharui segala bagian. Kemudian taman yang harus dibangun itu pun harus selesai pula. Taman yang akan aku hadiahkan kepada permaisuriku. Taman yang akan menjadi tempat beristirahat apabila kami pergi berburu. Akan aku tinggalkan Ken Dedes di taman itu, di tempat yang pasti akan menyenangkan hatinya. Sebab Ken Dedes akan dikelilingi oleh orang-orang yang telah dikenalnya dengan baik sejak kanak-kanaknya. Pesan Tunggul Ametung kepada Ken Arok yang diserahi pimpinan ketika pasukannya itu berangkat.
Sementara itu, di Kemundungan terjadi pula kesibukan. Kuda Sempana telah bertekad untuk menempa dirinya. Perlahan-lahan ia tertarik pula akan ilmu yang kasar dan keras dari kedua orang liar kakak beradik itu, Wangsa Rimpat dan Kepu Sindet. Meskipun kesempatan untuk berlatih itu tidak terlalu banyak, karena kedua orang itu hampir bergantian selalu pergi meninggalkan rumahnya, namun Kuda Sempana mendapatkan beberapa kemajuan pula. Kuda Sempana kemudian tidak lagi mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukan oleh Wangsa Rimpat dan Kepu Sindet atasnya dan atas Mahesa Agni. Namun kini ia berpikir, selagi ia mendapat kesempatan, biarlah ia memanfaatkan kesempatan itu. Baginya kini tidak ada pilihan lain daripada meneguk setiap ilmu yang mungkin disadapnya. Tetapi sejalan dengan usahanya untuk mempertinggi ilmunya, tanpa mengingat sumber ilmu itu, Kuda Sempana sebenarnya perlahan-lahan telah kehilangan segala gairahnya menghadapi masa depannya. Kegagalan yang bertubi-tubi datang melandanya telah membuat hatinya menjadi beku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.